menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu dalam acara Ruang Informasi Online P4GN bersama BNN Kota Kendari, tim penyalahguna narkoba. Nah, seperti yang kita ketahui, tren penyalahgunaan narkoba saat ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka saat ini pada tahun berdasarkan penelitian BNN dan Puskesmas UI itu menunjukkan sebesar 3,41 juta orang saat ini terpapar narkoba. Jadi sekitar 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan jumlah yang besar. Dan jika terus dibiarkan, maka generasi muda kita ke depannya akan hancur karena narkoba. Nah, pada hari ini di samping saya sudah ada narasumber, yaitu Dr. Sunardi. Apa kabar, Dok? Ya. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang rehabilitasi sebagai solusi penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa sebagian besar penyalahgunaan narkoba itu berawal dari coba-coba. Tetapi salah satu sifat narkoba adalah cenderung memerlukan peningkatan dosis dalam pemakaiannya, sehingga orang yang tadinya hanya berniat coba-coba pada akhirnya bisa saja terjerat menjadi pecandu narkotika atau narkoba. Nah, untuk itu hari ini kami memulai pertanyaan untuk narasumber kita. Apa sih, Dok, pentingnya program rehabilitasi? Kenapa rehabilitasi harus ada? Karena kan sebagian besar orang beranggapan bahwa pecandu narkoba kan hanya merugikan dirinya sendiri. Kenapa pemerintah harus mengadakan program rehabilitasi untuk pecandu narkoba? Silakan, Dok. Terima kasih, Bu Mustika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bantu menjawab hal-hal yang berkaitan dengan layanan rehabilitasi yang ada di BNN Kota Kendari. Ya. Jadi mengapa pecandu atau penyalahguna narkoba itu harus menjalani program rehabilitasi? Karena pada awalnya memang para pecandu ini atau penyalahguna ini hanya merasakan hal-hal yang positif dari apa yang mereka gunakan di awal, ya. Awal-awal pemakaian mereka mungkin tidak merasakan hal-hal yang negatif, tetapi lama-kelamaan dengan pemakaian terus-menerus akhirnya akan berdampak pada kesehatan mereka. Jadi lama-lama akan terjadi penurunan dari fungsi organ-organ tubuhnya. Demikian, Bu. Iya. Jadi dengan adanya program rehabilitasi ini, tadinya para penyalahguna dan pecandu yang sudah tidak bisa lagi berfungsi secara normal, artinya sudah tidak bisa produktif, bisa menjalani perawatan sehingga mereka bisa produktif kembali. Ya, itu ya, Dok. Ya, jadi tujuan dari rehabilitasi itu sendiri adalah untuk memulihkan dari efek ketergantungan pemakaian dari narkoba itu sendiri. Iya. Nah, selanjutnya mungkin banyak yang bertanya, Dok, untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi di BNN Kota Kendari itu seperti bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi di BNN Kota Kendari sebenarnya gampang sekali, mudah sekali, tetapi memang butuh keberanian dari para pengguna narkoba itu sendiri. Jadi cukup dengan datang melaporkan diri ke klinik BNN Kota Kendari, kami langsung akan melakukan screening dan melakukan layanan rehabilitasi. Tetapi kadang klien atau pecandu narkoba ini takut untuk datang ke layanan. Apakah mereka itu takut akan dipenjara? Kadang juga mereka malu kalau ditahu mereka pemakai narkoba. Jadi bisa juga klien atau para pecandu mengakses kami dengan menghubungi kami langsung melalui nomor HP kami. Nanti di akhir acara kami akan men-share nomor HP kami para petugas di klinik, ataupun bisa jika ada kenalan yang bekerja di BNN Kota Kendari bisa menghubungi mereka langsung. Kemudian nanti kami akan men-share juga nomor HP yang bertugas di klinik dan bisa datang juga langsung ke klinik BNN. Kemudian ada juga program yang kami bisa menjemput langsung. Misalnya ada keluarga atau masyarakat yang melaporkan
bahwa ada pecandu yang ingin direhabilitasi kemudian takut ke klinik, kami bisa akan langsung menjemput klien tersebut dengan turun lapangan langsung. Bisa juga kami melakukan screening lapangan, karena juga kami melakukan screening turun ke lapangan untuk menjangkau para pecandu narkotika. Gitu Bu. Kalau misalnya dok, ada perasaan malu para pecandu yang mau datang melaporkan diri. Sebenarnya di sini apa jaminan yang bisa diberikan oleh klinik BNN Kota Kendari untuk mengajak mereka supaya jangan merasa malu atau takut untuk datang di BNN Kota Kendari? Ya, para pecandu yang kami layani, insya Allah kami memegang rahasia mereka, kami tidak akan menyebarkan ke masyarakat. Jadi kami mengambil dokumentasi pun di sini di klinik kami tidak mengambil wajah secara langsung, tetapi kami dengan mengupload foto itu ataupun kami mengambil dari arah belakang klien. Kemudian identitas klien itu sendiri kami tidak pernah memposting. Jadi hanya untuk pelaporan ke tingkat atas saja. Tidak ada rahasia yang dibuka. Jadi insya Allah untuk rahasia daripada klien itu sendiri tersimpan dengan baik. Kemudian bagaimana proses yang dilalui oleh pasien atau klien selama menjalani proses rehabilitasi? Kan kita tahu di sini ada yang namanya layanan rawat jalan dan layanan rawat inap. Bagaimana membedakan itu dok? Silakan. Ya. Jadi kalau ada klien yang datang atau pecandu yang datang untuk menjalani layanan rehabilitasi, pertama-tama kami akan melakukan seperti halnya penerimaan klien di klinik atau di puskesmas atau di rumah sakit. Pertama kami akan mengambil data secara umum, data lengkap dari klien itu sendiri, kemudian akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, lalu kami akan melakukan screening untuk menentukan tingkat kecanduan daripada klien itu sendiri. Setelah itu kami akan melakukan asesmen, pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari sekolah, tingkat sekolah daripada klien, kemudian lingkungan sosialnya, lingkungan keluarganya, kemudian penyakit-penyakit apa saja yang pernah diderita oleh klien, dan efek-efek yang dirasakan selama dia memakai narkoba. Kemudian dari seluruh hasil pemeriksaan dan yang kita lakukan, itu kami akan mengambil kesimpulan, kemudian kami akan mendiskusikan. Kebetulan kami di klinik itu ada beberapa konselor, kami ada perawat konselor, jadi setiap ada klien kami akan melakukan diskusi untuk menentukan terapi apa yang cocok untuk klien tersebut. Nah, jadi jika klien yang kami layani itu memang kondisinya ringan, misalnya ringan atau cuma coba-coba, kemudian pemakaian yang tidak terlalu lama, biasanya kami akan menganjurkan untuk menjalani rawat jalan di klinik BNN Kota Kendari. Tetapi jika melihat kondisi dari klien, kecanduan daripada klien itu yang sudah berat, sudah sangat mengganggu kondisi kesehatannya, maka kami akan menganjurkan untuk menjalani rawat inap, rehabilitasi rawat inap. Biasanya itu kami yang akan mengirim ke Balai Rehabilitasi BNN. Nah, untuk yang terdekat di sini mungkin ada di Makassar, Balai Rehabilitasi di Baduka. Iya. Nah, untuk yang rawat jalannya dok, berapa lama biasanya waktu yang diberikan untuk program ini? Untuk klien itu mendapatkan layanan rehabilitasi? Untuk program rehabilitasi tergantung dari tingkat kecanduannya. Mungkin untuk tingkat coba-coba saja kami akan melakukan rehabilitasi sampai 3 sampai 5 kali pertemuan. Kemudian untuk yang sedang mungkin sampai 8 kali ataupun bisa lebih. Kalau yang berat kita akan mengirim. Kalau untuk yang dirujuk rawat inap dok, biasanya berapa lama dia menjalankan program? Untuk layanan rawat inap biasanya klien paling cepat itu 3 bulan. 3 bulan. Biasanya lebih dari itu. Paling lama? Paling lama 6 bulan. 6 bulan. Iya. Tergantung dari keberhasilan klien itu sendiri. Nah, berbicara tentang proses terapi, proses rehabilitasi ini, kira-kira apa yang dilakukan pada saat dia menjalani konseling? Jadi selama dia menjalankan tahap-tahap itu, apa yang dilakukan? Misalnya apakah kita hanya berinteraksi dengan
kliennya, atau kita harus juga melibatkan keluarga, guru, atau orang-orang di sekitarnya? Ya, untuk itu kami sebenarnya dalam proses konseling pasien, rehabilitasi pasien, tetap kami melihat perkembangan dari pasien itu sendiri. Misalnya untuk awal mungkin klien terbuka dengan kondisi keadaannya secara umum, dia hanya menceritakan hal-hal yang ringan-ringan saja dengan pemakaian narkobanya. Setelah kami telusuri, misalnya ada permasalahan yang sangat memberatkan yang membuat klien ini terjerumus ke pecahan berat. Biasanya misalnya ada masalah dengan keluarga, kami akan memberikan edukasi dengan keluarganya juga, ya, konseling dengan keluarganya, sehingga semua permasalahan yang dialami oleh klien itu sendiri, baik dengan lingkungan sosialnya atau dengan lingkungan keluarganya, diusahakan semua diselesaikan secara tuntas dalam program rehabilitasi ini. Jadi tidak hanya pasien itu sendiri yang klien itu sendiri yang diterapi, tetapi juga melihat sisi-sisi lain dari kehidupan klien itu sendiri. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman dokter selama ini berinteraksi dengan pasien, kira-kira faktor utama apa yang menyebabkan mereka sampai terjun ke dalam penyalahgunaan narkoba? Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk awal-awal, kebanyakan klien itu awalnya hanya coba-coba, ya. Kebanyakan rekreasional, lihat sana pakai, pengen juga, kemudian ingin coba-coba lah istilahnya, lihat teman ada yang menyebabkan, kayaknya dia enak, mungkin kalau dia pakai sendiri jadi ajak teman lagi. Jadi awalnya rata-rata hanya coba-coba, tetapi dari coba-coba ini memang merasakan efek yang enak, dia merasa lebih senang, kemudian perasaannya lebih baik, kondisinya lebih baik, dia ada keinginan untuk melakukan kembali, begitu. Kemudian kalau faktor keluarga ada tidak pengaruh, Dok, sama penyalahgunaan narkoba ini? Karena tidak sedikit juga anak-anak yang mengaku dia harus melampiaskan perasaan kesalnya, ketidakpuasannya di dalam rumah atau ketidaknyamanannya di dalam rumah, sehingga harus mencari istilahnya pelampiasan di luar dalam bentuk pemakaian narkoba ini. Ya. Banyak juga kasus yang kami temukan seperti itu. Mereka rata-rata bermasalah dalam keluarga. Memang peran keluarga itu sangat penting. Jadi sebenarnya kalau kami sendiri melihat kasus-kasus yang kami dapatkan di klinik itu sangat-sangat sedih, ya. Kami bingung sebenarnya mau melihat kondisi dari klien. Terserah untuk kami sendiri, kalau saya sendiri sebenarnya melihat daripada kondisi yang dialami oleh klien itu dalam keluarganya. Terus terang saya sendiri mungkin tidak bisa untuk mengalami. Kalau mau saya sendiri ada mengalami itu, saya mungkin tidak sanggup untuk menjalaninya. Jadi memang kebanyakan kasus yang kami dapatkan itu dia mendapatkan masalah yang sangat besar dalam keluarga. Jadi dia mencari untuk kepuasan di luar, untuk menghilangkan masalah-masalah yang dialami di dalam rumah, dia menggunakan narkoba. Jadi mungkin ini sebagai bentuk pelajaran untuk kita semua bahwa memang peran penting keluarga itu sangat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sehingga di sini kita semua dituntut untuk harus berperan. Nah, kemudian selanjutnya, Dok, ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pasien dalam menjalani proses rehabilitasi? Apakah ada jaminan orang yang sudah masuk rehab itu keluarnya sudah pasti tidak pakai narkoba? Iya. Tidak, saya kira faktor yang terpenting dari proses rehabilitasi itu sendiri adalah keinginan daripada klien itu sendiri untuk berubah niatnya. Jadi selalu saya tekankan bahwa niatnya yang harus diperkuat. Kalau kita ingin berubah, bismillah dari sekarang memang kita harus betul-betul ingin berubah. Tidak boleh hanya karena desakan daripada keluarga atau desakan dari teman untuk berubah, karena pasti pertengahan kita akan berubah haluan.
bisa saja kita kembali kepada pemakaian kembali, ya gitu. Jadi kembali kepada niat. Karena sebetulnya proses rehabilitasi itu sendiri adalah semacam jembatan ya dok. Dia Iya. bukan penentu bahwa ketika kita keluar nanti kita pasti terbebas dari narkoba. Iya. Karena kita sama-sama ketahui bahwa orang yang menjadi pecandu narkoba, yang menjadi penyalahguna narkoba, untuk menghilangkan efek narkoba itu akan sangat sulit, akan butuh waktu yang lama. Nah, proses rehabilitasi ini memberikan treatment yang sesuai dengan standar SOP-nya, bagaimana menangani orang yang menjadi pecandu narkoba. Jadi bukan menentukan bahwa mereka ketika keluar menjadi sembuh, tetapi pulih dan berharap mereka tidak akan kembali ke penggunaan narkoba, atau istilahnya apa istilahnya dok kalau kembali? Kamu. Ya, kamu Ya. tidak kamu lagi. Jadi sebenarnya selain niat yang kuat itu dia keberhasilan di sini dilihat dari dukungan daripada keluarga. Iya. Ya, dukungan keluarga sangat penting dari keberhasilan pasien itu sendiri. Dan setelah kami melihat pasien-pasien kami yang berhasil, biasanya dukungan keluarga itu sangat besar. Nah, ada juga klien yang memang tidak ingin kondisi oleh keluarga, tetapi memang ujung-ujungnya dia kembali jadi pecandu. Ya, kalau dukungan keluarga sangat besar, insya Allah dia untuk kampungnya itu susah. Iya, karena biar bagaimanapun pasti dia akan berinteraksi lebih banyak dengan keluarganya. Jadi kalau keluarga tidak paham bagaimana kondisinya, mungkin akan sangat sulit perawatannya. Iya, kalau dia merasa nyaman dalam rumah, biasanya dia tidak akan mencari hal-hal di luar rumah yang tidak baik, begitu. Karena memang ya pecandu itu setelah dia memakai, dia akan muncul memori dalam otaknya bahwa pakai narkoba itu enak. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, dia akan mencari pelampiasan. Iya. Jadi begitu. Karena kebanyakan yang terjadi seperti itu dok. Iya. Mereka merasa bahwa mereka mampu berhenti pakai narkoba, tetapi ketika mereka menjalani, mereka tidak mampu menolak yang namanya itu gejala putusan. Jadi Iya. ada keinginan selalu yang tertanam di dalam Iya. otak untuk selalu harus mengkonsumsi narkoba, baru bisa produktif, baru bisa bekerja, baru bisa beraktivitas. Kalau tidak pakai narkoba, semuanya sudah kembali ke seperti tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Jadi itu tantangannya dok. Iya betul. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan layanan rehabilitasi ini, apakah cuma di BNN Kota Kendari atau ada layanan rehabilitasi lain yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat? Oh iya. Untuk program rehabilitasi itu sendiri sebenarnya ada Kementerian Sosial juga. Kementerian Sosial itu dengan bekerjasama dengan LSM atau Lembaga Rehabilitasi Sosial, yang melakukan juga perawatan rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga, Kementerian Kesehatan dengan Puskesmas, dengan Rumah Sakit Anggara 7 bisa melakukan rehabilitasi medis. Nah, kemudian ada BNN itu yang sudah pasti menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, kalau untuk di Kota Kendari sendiri dok, ada puskesmas yang atau fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat? Untuk kami di BNN Kota Kendari, kami sudah bekerjasama dengan 2 puskesmas, Puskesmas Poasia dan Puskesmas Mukawu yang sudah bisa menjalankan program rehabilitasi. Jadi untuk masyarakat yang takut ke BNN Kota Kendari bisa mengakses layanan rehabilitasi di Puskesmas Mukawu dan Puskesmas Poasia. Untuk BNN Provinsi juga ada beberapa puskesmas yang mereka bekerjasama di Kota Kendari. Nah, kalau misalnya layanan dari segi layanan dok, ada tidak perbedaan antara layanan yang di puskesmas atau dengan yang ditawarkan oleh BNN Kota Kendari, yang dilakukan oleh BNN Kota Kendari? Kalau untuk di BNN kita melakukan layanan rehabilitasi itu secara komprehensif, yaitu melakukan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Nah, jadi tidak kalau di puskesmas atau rumah sakit biasanya mereka hanya melakukan rehabilitasi medis. Jadi mereka hanya melakukan dari segi kesehatannya Ya, saja. dari segi kesehatannya. Kalau di BNN Kota Kendari dia ada namanya, ya, ada namanya rehabilitasi medis sosial. Nah, kemudian ini mungkin yang terakhir dok, bagaimana cara menjaga keterpulihan klien yang sudah pernah mengikuti program rehabilitasi di BNN Kota Kendari? Ya. Jadi setelah selesai program rehabilitasi, ada yang namanya program pasca rehabilitasi. Jadi program pasca rehabilitasi itu
dia di situ diajarkan bagaimana caranya klien bisa bertahan untuk tidak memakai narkoba kembali, kemudian bagaimana caranya klien bisa produktif di masyarakat. Nah, itu biasanya di situ programnya lumayan padat, dan insya Allah kalau kita jalani dengan bagus, kita bisa menyelesaikan program pasien rehabilitasi yang bagus. Insya Allah kita akan bisa bertahan, bisa kuat dari godaan narkoba. Berapa lama maksimal dok untuk layanan pasca rehabilitasi ini? Pasca rehabilitasi itu juga lumayan lama, bisa sampai 3 bulan juga. Iya. Jadi bentuknya seperti apa dok? Hampir sama dengan rehabilitasi sendiri, tetapi di sana dia lebih banyak ditekankan untuk persiapan bagaimana dia untuk bisa kembali ke masyarakat, bisa produktif kembali. Jadi mungkin bentuknya seperti pengembangan pelatihan ya, pengembangan skill. Perlu saya sampaikan kepada warganet semua yang sempat bergabung bersama kami hari ini bahwa kami juga membuka sesi tanya jawab. Jadi silakan kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan diajukan kepada narasumber kita. Karena hari ini kami sampai pukul 11. Ya, kami dijadwalkan sampai pukul 11. Jadi ya, sambil kita menunggu adanya pertanyaan dari warganet kita, saya lanjut kembali dok. Selama dokter, ada tidak perbedaan? Kan saya tahu sebelum dokter bergabung di sini, dokter adalah dokter yang menangani masalah kesehatan di masyarakat. Ada tidak perbedaan ketika berada di puskesmas, kemudian setelah berada di klinik Pratama BNN Kota Kendari? Ya, terima kasih pertanyaannya. Tentu saja memang banyak perbedaan ya. Tetapi dimanapun kita bekerja, yang pasti kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, perbedaannya saya dulunya bekerja di puskesmas, melayani pasien dengan berbagai macam penyakit. Setiap penyakit punya SOP tersendiri, kita bisa melakukan sesuai dengan SOP. Nah, kemudian setelah di BNN, di klinik Pratama BNN Kota Kendari yang melayani pasien rehabilitasi, itu betul-betul pikiran saya terbuka bahwa selama ini kan kita hanya yang kita layani itu cuma pasien, keadaan umumnya kita perbaiki, kemudian bagaimana dia bisa sembuh dari penyakitnya. Kalau ini betul-betul komplit, banyak permasalahan di dalam. Jadi kita harus bisa menggali bagaimana permasalahan dia di dalam keluarganya, permasalahan dia di lingkungan sosialnya. Ya, jadi sangat-sangat berbeda sekali. Iya, dan penanganannya pun sangat berbeda ya dok. Gampang susah, dan memang sangat susah. Iya, karena berbicara tentang pecandu narkoba ini kan memang kalau kita mau bandingkan sama, mungkin bisa kita samakan dia seperti orang yang sakit juga. Tetapi yang kita hadapi ini mungkin sakitnya bukan sakit fisik, tapi lebih ke penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikologis. Iya, psikologis. Ya. Kalau pasien juga mungkin kami ada obatnya. Kami bisa cepat terapi, tapi kalau sudah minum obat teratur, ya, saya di awal-awal memang sering terkecoh sama pasien-pasien pecandu narkoba ini. Karena kita kan dari puskesmas tahunya pasien bicara sesuai dengan apa yang didapat, apa yang dialami, apa yang dirasakan, kemudian dari pemeriksaan fisik kita periksa itu yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang dikatakan. Tetapi yang kami dapatkan di sini, kalau pasien narkoba lain yang dia bilang, lain hari ini yang disampaikan sama yang sana ngomongnya lain, sama yang ini ngomongnya lain. Jadi memang jadi tingkat kesulitannya cukup tinggi dong. Ya itu, biasanya kita orangnya jujur sekali. Ini memang kita harus pintar membolak-balikan fakta supaya klien itu bisa kita dapatkan informasi yang bisa membuka informasi yang mereka tutup-tutupi. Iya, tutupi. Karena kebanyakan mereka bohong. Banyak bohongnya, jadi dari 10 kata-kata cuma 9 ya. Saya juga karena misalnya saya periksa klien, terus teman yang lain, teman periksakan, kita memeriksa klien itu tidak satu orang. Misalnya klien masuk data, terus saya misalnya periksa, teman periksa, biasanya informasi yang kami dapat itu berbeda. Jadi saya, loh kok ini hari ini lain, besok sana dapatnya lain, ini lain.
sementara kami bertanya sama, ternyata mungkin saya kurang tahu atau mungkin memang kita butuh belajar bagaimana membaca psikologis ya. Penanganannya mungkin setiap klien pasti akan berbeda ya dok. Iya. Karena Berbeda. latar belakang mereka memahami juga akan berbeda-beda. Iya, dari tingkat yang ringan, sedang, sampai berat itu sangat-sangat berbeda. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang dampak fisik dok, seperti yang kita tahu bahwa narkoba itu kan secara perlahan-lahan merusak fisik kita, terutama untuk saraf dan otak kita. Nah, selama ini dokter menangani apa dampak yang sudah dokter dapatkan dari para klien yang sudah dokter tangani, dampak fisik apa, penyakit apa yang biasa ikut bersama pengguna narkoba ini? Untuk pemakaian narkoba yang lama ya, kalau yang baru kan biasanya efeknya, tapi kalau yang baru juga tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan efek yang sangat berat. Misalnya seperti halnya kami yang didapatkan seperti klien yang menggunakan tembakau sintetis, ya. Istilahnya sekarang mungkin sinte. Nah itu cuma satu kali hisapkan, tetapi bisa membuat klien itu jatuh tersungkur, pingsan, depresi saluran nafas. Bisa saja dia susah bernafas karena kami dapatkan dia sudah diagnosis, dia biru-biru, dia muntah-muntah, kemudian dia halusinasi seperti katanya mau mati, begitu. Nah, kemudian untuk yang berat biasanya dia sudah mulai ada gangguan seperti pikun, ya, lupa ingatan, simpan di sini barangnya, sudah lupa di mana dia simpan, kemudian begitu. Penampakannya biasanya apalagi yang menggunakan seperti sabu, biasanya dia sudah kurus sekali, kemudian jantung berdebar-debar, tidak merasa tidak nyaman, seluruh badannya sakit, gitu. Jadi dia akan meningkatkan dosis daripada pemakaian saatnya. Nah, ketika pasien datang, kemudian setelah didiagnosa ternyata ada penyakit penyerta, dia sudah mengalami berbagai penyakit. Apa yang harus dilakukan, dok? Apa yang dilakukan oleh klinik? Untuk kalau kami di klinik, kami akan melakukan rujukan. Nah, misalnya kalau kami bisa menangani, kami mungkin akan mengirim dulu ke laboratorium. Tetapi kalau kami tidak bisa menindaklanjuti daripada permasalahan klien, kami akan menuju ke fasilitas yang lebih lengkap. Ya. Misalnya ada masalah dengan kejiwaan, karena masalah kejiwaan itu beda-beda yang dialami oleh klien. Jadi kami akan menuju ke rumah sakit jiwa, ke dokter ahli jiwa, ataupun misalnya seperti dia ada kelainan seperti mengarah ke hepatitis atau ke gangguan penyakit yang lain, kami akan merujuk ke dokter ahli penyakit dalam. Jadi setelah kita merujuk, kita tetap melanjutkan proses rehabilitasi. Tetap. Setelah kami akan melanjutkan proses rehabilitasi sambil dia berobat ke rumah sakit, tetap juga dia akan menjalani rehabilitasi. Dia tetap akan melanjutkan proses rehabilitasi narkobanya. Iya. Kemudian ini dok, kan kebanyakan sekarang yang dokter tangani kan dari segi tingkat pendidikan, kebanyakan dari pelajar, dan mereka itu berada pada tingkat coba pakai. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa pada tahun 2015 berdasarkan penelitian dari BNN juga, itu di Kota Kendari, di Sulawesi Tenggara, tingkat pemakaian narkoba pada tingkat coba pakai itu tertinggi se-Indonesia pada tingkatan pelajar dan mahasiswa kita. Jadi memang di sini sangat besar tantangan untuk kita para orang tua dan para guru, tenaga-tenaga pendidik, bahwa memang tingkat keingintahuan siswa, pelajar-pelajar kita akan narkoba itu cukup tinggi, karena terbukti pada saat ini tingkat berdasarkan data kunjungan pasien, tingkat kunjungan pelajar itu yang mau coba-coba narkoba itu juga memang tinggi. Nah, kebanyakan yang mereka pakai itu adalah jenis sinte. Nah, memang sekarang banyak beredar narkotika pengganti, bahan-bahan yang menjadi pengganti narkotika. Contohnya mungkin seperti ngelem, seperti sinte ini. Padahal sinte ini termasuk sudah masuk dalam kategori narkotika golongan 1. Tetapi karena
harganya murah dan cara peredarannya dari komunitas-komunitas tertentu, bahkan menggunakan media online, sehingga itu memudahkan untuk bisa berpindah secara cepat di tengah-tengah pelajar kita. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Nah, kira-kira Dok, dampak utama dari penggunaan SINT ini apa saja? Ya. Selain yang tadi itu, begitu menggunakan langsung langsung ada efeknya. Padahal kalau kita berbicara secara teori, kalau jenis narkotika yang lain kan kebanyakan nanti penggunaan setelah bertahun-tahun baru kelihatan efeknya. Tetapi ini ternyata SINT ada yang bahkan sudah sampai hampir meninggal gara-gara mengkonsumsi SINT ini. Ya, jadi efek dari sekian banyak di tahun 2020 ini kami melayani klien yang menggunakan SINT itu, yang direhabilitasi yang dipilih itu sekitar 16 orang dan semua rata-rata adalah pelajar. Ya, mereka sebenarnya awalnya tidak tahu. Ya, mungkin 1-2 orang yang tahu bahwa ini adalah narkoba. Tetapi yang disuruh coba ini mereka tidak tahu. Ya, karena mungkin Mereka pikirnya rokok karena rokok biasa seperti rokok. Ya. Jadi kemudian harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi mereka pikir awalnya ini hanya rokok. Nah, jadi yang perlu diberitahu sama keluarga, hati-hati kalau anaknya pakai merokok. Ya, merokok. Ya. Jadi Jangan sampai yang dipakai justru sudah masuk kategori narkotika. Sebenarnya mungkin rasanya seperti rokok biasa, tetapi dia sudah narkotika. Kemudian dari efek yang mereka rasakan, rata-rata yang pakai itu mereka awalnya pusing, mual sampai buta. Ada juga yang sampai buta. Makanya kebanyakan klien itu kan coba-cobanya di sekolah tuh. Jadi bisa dia ketahuan sama gurunya karena efek itunya muntah-muntahnya atau dia pingsan. Ya, pingsan kan teman-temannya pasti kabur. Jadi hasil yang ketemu menolong ketahuan lah. Nah, kemudian yang paling banyak kalau kami tanya mereka paling banyak itu efek yang mereka rasakan itu halusinasi yang mereka rasakan seperti mereka katanya seperti sudah mati. Ya. Jadi mungkin sesak nafas atau bagaimana, Dok? Halusinasi mereka melihat hal-hal, mereka melihat hal-hal seperti kayaknya tidak dulu. Mereka melihat bayangan-bayangan dirinya begitu. Atau bahkan mungkin mendengar hal-hal yang menakutkan, padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mereka sudah melihat dirinya itu lagi mana. Mereka membayangkan dirinya itu seperti apa begitu. Kadang ada yang merasa dirinya seperti superhero gitu. Nah, mereka ada saja halusinasi. Ya, karena ini kita ada kendala teknis, tidak masuk di. Tapi Dok, bagus. Ya, aku lanjutkan. Jadi itu paling banyak adalah halusinasi untuk melakukan psikis. Kemudian kalau dia ada banyak pakainya 1 kali 2 kali misalkan, biasanya dia pingsan. Kemudian itu depresi saluran nafas dengan yang ditimbulkan sesak nafas, kemudian biru-biru ini, kuku-kukunya biru, bibirnya biru. Jadi sudah ada yang sampai seperti itu, Dok? Iya, dan kebetulan waktu itu kami lakukan oleh sekolah, langsung kami menuju ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa tertolong. Nah, ini kemudian sambil kita menunggu pertanyaan, bagaimana? Ada. Ya, kita lanjut, Dok. Untuk penanganan pasien ini berbeda tidak antara setiap pemakai jenis-jenis narkoba yang dipakai? Beda tidak penanganannya? Misalnya orang yang pakai ganja seperti apa penanganannya, atau yang pakai sabu? Karena kan kita tahu efek yang ditimbulkan kedua jenis narkotika ini kan berbeda. Ada yang sifatnya depresan, yang menekan susunan saraf, ada yang sifatnya stimulan. Ini beda tidak, Dok, treatmentnya? Tentu saja berbeda. Jadi dalam program rehabilitasi ini kami melakukan terapi sesuai dengan apa yang digunakan oleh klien. Ya. Kami melihat dari semua segi. Jadi kalau penderita sabu, tentu saja kami akan yang menggunakan sabu. Ya.
melakukan mengajukan sendiri juga penanganannya, Ya, sendiri nanti yang juga. pakai ganja sendiri. Ya, tetap walaupun memang prosesnya sama, tetapi dalam perjalanannya itu berbeda, disesuaikan dengan kondisi daripada klien. Ya. Nah, kemudian setahu saya untuk Kota Kendari ini dok, ada juga rehabilitasi yang dilakukan oleh LSM ya dok. Jadi Iya. BNN kerjasama, klinik kerjasama dengan LSM. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Untuk tahun Mereka 2000 lebih ke pendampingan atau treatmentnya juga dok? Ikut treatment juga di sini? mereka melakukan konseling. Oh, konseling. Kemudian untuk rehabilitasi medisnya mereka bekerja sama dengan dokter di puskesmas. Oh, iya. Ya. Gitu, dok. Mereka melakukan konseling seperti kami di sini. Itu tahun 2019 kami kerjasama dengan LSM. Mereka melakukan rehabilitasi untuk pecandu narkotika. Kalau untuk tahun ini? Untuk tahun ini karena anggarannya sudah tidak ada, Oh, jadi dia berpindah ke Kementerian Sosial. Oh, dia punya sosial. Ya. Oh, tapi sekarang Tetap mereka melakukan layanan. Oh, tetap ada layanan. Tetapi bekerjasama Kemudian dengan yang dari puskesmas? Untuk puskesmas karena anggarannya sudah ada juga di mereka di BOK, jadi mereka melakukan juga layanan tersendiri. Jadi kalau misalnya ada klien yang mau puskesmas, Ya. dia harus masuk ke poli umum atau ada memang jalur tersendiri untuk yang pecandu narkoba? Untuk yang Untuk SOP puskesmas saya kurang tahu, hanya saja mungkin bisa diakses langsung. Saya kira kalau untuk pecandu narkoba yang pernah kami jalankan di puskesmas itu dia tidak melalui prosedur seperti pasien-pasien pada umumnya. Karena biasanya kalau dia datang dia sudah ada indikasi, ataupun kalau memang dia didapat oleh dokter di klinik, misalnya di setelah pemeriksaan, dia akan misalnya dia menjalani prosedur seperti pasien biasa. Kemudian biasanya kan mereka tidak akan terbuka dengan kondisi kesehatan bahwa mereka ini memakai. Nah, setelah ditemukan bahwa dia terindikasi menggunakan narkoba, maka akan diseluruhkan ke konselornya. Oh, di sana juga ada konselor. Iya, di sana juga ada konselor. Tapi kerjasama dengan klinik tetap komunikasi tetap berjalan. Tetap kami melaksanakan komunikasi dengan pihak puskesmas. Walaupun mungkin kerjasama untuk dalam. Nah, ini ada pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaan dari warganet. Salah satu warganet ini namanya La Kopia. Sudah cocok, admin? Iya. Nah, ini pertanyaannya. Sekarang ini kan lagi banyak penyalahgunaan lem dan zat inhalisin. Maksudnya apa? Inhalan ya? Inhalan lainnya oleh anak-anak. Bagaimana peran BNN mengatasi hal ini? Nah, silakan dok. Sebenarnya BNN dalam mengatasi pecandu narkoba tidak melaksanakan sendiri, ya, tidak dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu BNN tidak melakukan sendiri, tetapi bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Nah, di masyarakat sebenarnya sudah ada tim, saya lupa, ada tim yang dibentuk khusus di tiap kecamatan ada. Tim khusus untuk penanganan narkotika. Ada tim satgas yang dibentuk di tiap kecamatan dalam penyalahgunaan narkotika. Jadi untuk saat ini BNN sudah bekerjasama dengan semua pihak. Jadi masyarakat pun kami libatkan dengan program. Sebenarnya saat ini kalau tidak ada karantina terkait terkena dengan wabah pandemi, ya, saat ini rehabilitasi tidak saja dilakukan di klinik, tetapi ada yang namanya rehabilitasi berbasis masyarakat. Iya, jadi sifatnya seperti halnya posyandu, semua dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kemudian kalau dia memang kondisinya berat, maka kami akan melakukan rehabilitasi di klinik. Tetapi dengan program RBM itu, rehabilitasi berbasis masyarakat, maka itu mendekatkan klien pecandu supaya bisa mengakses layanan sebenarnya.
Nah, jadi sebenarnya untuk tahun ini kami coba untuk kelurahan Kampung Salo untuk program MDM, cuma karena terkendala dengan pandemi, jadi memang tidak ada dilaksanakan, tidak ada rapat pertemuan ini melibatkan lebih dari 5 orang. Jadi untuk sementara kami pending, tetapi memang program ini kami selalu tetap koordinasi. Jadi jika ada menemukan pecandu memakai tembakau sintetis, mungkin dari inhalan itu dibilang, kemudian yang tembakau lembox, bisa langsung melaporkan kepada kami. Langsung mengakses, bisa dilaporkan di BNN Kota Kendari, misalnya orang tuanya yang biasanya kan yang pecandu lembox ini di bawah umur. Nah, kalau untuk Lemvox sendiri itu kan bukan masuk kategori narkotika. Sementara kita tahu tupoksi dari BNN itu adalah yang mengurusi permasalahan narkotika. Nah, kalau di klinik Pratama sendiri masih terima tidak, Dok, pasien yang mengalami kecanduan lem? Masih. Iya. Yeah. Nah, ini tentunya adalah sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab yang harus kita selesaikan bersama. Karena kita tahu bersama bahwa Lemvox ini tidak masuk dalam kategori narkotika, tetapi justru barang ini yang banyak digunakan oleh anak-anak kita. Dan dampaknya sudah banyak yang terlihat bahwa anak-anak yang menyalahgunakan Lemvox pada akhirnya akan mengalami kerusakan fisik, sehingga berdampak juga pada prestasi mereka. Banyak dari mereka justru sudah tidak bisa melanjutkan sekolah lagi karena menjadi pecandu lem ini. Nah, di tingkat kebijakan sudah ada pernah dibuat sebuah perda ya Pak, atau instruksi untuk mengatur tentang penjualan Lemvox. Tetapi mungkin karena adanya pandemi ini sehingga saat ini sosialisasinya surat edaran wali kota, sehingga belum tersosialisasi secara masif ke masyarakat. Tetapi ini tidak bisa kita diamkan saja. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Dengan beredarnya lem ini, kita sangat tahu bahwa dengan harganya yang murah dan sekali bisa dipakai sampai beberapa orang anak, tentu memiliki dampak yang sangat luar biasa di jangka panjangnya. Karena sifatnya walaupun bersifat hanya bahan adiktif, inhalan yang dihirup, tetapi ketika sampai di otak bisa menyebabkan kerusakan saraf, dan ini yang sudah banyak kita temukan kasus di anak-anak kita. Sehingga kami meminta kepada warganet sekalian bahwa mari kita bersama-sama, karena tanggung jawab untuk memberantas narkoba ini bukan hanya merupakan tanggung jawab BNN saja, tetapi kita semua harus bekerja sama, terutama dalam rangka mencegah anak-anak kita menjadi penyalahguna obat-obatan dan bahan-bahan adiktif berbahaya lainnya di luar dari narkotika. Nah, terakhir Dok, mungkin ada yang mau disampaikan berkaitan dengan program rehabilitasi? Jadi selama ini kan kami temukan masyarakat atau para pecandu tidak berani untuk melaporkan diri untuk datang rehabilitasi. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa program rehabilitasi di klinik BNN Pratama Kota Kendari itu tidak seperti yang dibayangkan ya. Selama ini kan orang datang takut mikirnya datang di rehabilitasi itu akan dipenjara ya. Padahal kami di sini murni kami melakukan layanan untuk melakukan pemulihan kondisi kesehatan daripada klien. Jadi silakan jika ada pecandu yang ingin direhabilitasi, kami bisa melaporkan diri langsung, ataupun keluarganya bisa langsung datang melaporkan kepada kami. Nanti kami yang turun ke lapangan untuk melakukan screening terhadap klien. Saya kira ini saja dari saya. Iya. Nah, jadi dan satu lagi, untuk layanan rehabilitasi di klinik BNN Kota Kendari itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Oh iya, ini yang paling penting. Jadi tidak sama sekali tidak dipungut biaya. Layanan rehabilitasi itu gratis. Mungkin nomor telepon yang bisa diakses mungkin ada di sini, mungkin kelihatan ya. Ini bisa dipakai Pak untuk layanan rehabilitasi. Ya, mungkin kelihatan di layar kaca, di layar Bapak Ibu, para warganet, silakan bisa dicatat
agak kabur ya, atau bisa disebutkan saja? Iya. Ya, untuk call center, nomor telepon di 0401 3136 044 dan nomor HP 0812 4774 3559. Silakan. Apabila Anda mau berkonsultasi berkaitan dengan layanan rehabilitasi ataupun juga tentang konsultasi tentang permasalahan narkoba, tentang upaya pencegahan atau mau melaporkan tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya, bisa juga dilaporkan ke nomor ini. Sekali lagi kami sampaikan, jangan takut akan kerahasiaan identitas Anda, kami sangat menjaga. Jadi tidak mungkin kami sampaikan ke pihak-pihak luar yang tidak berkompeten. Nah, kemudian website mungkin atau masuk ke medsos mungkin di Facebook ini juga bisa kita DM saja Japri langsung, mungkin nanti kita bisa teruskan ke bagian rehabilitasi. Jadi banyak akses yang bisa didapatkan untuk memperoleh layanan rehabilitasi ini. Bisa juga langsung datang ke kantor kami beralamat di Jalan Bunggasi nomor 170 Andonohu, jadi persis di samping lorong Kancil arah Pasar Andonohu. Nah, mungkin masih ada, Dok? Ya, Sudah cukup. Ya. Nah, demikian bincang-bincang kita dalam ruang informasi online P4GN hari ini. Kedepannya kita akan mengulas lebih banyak lagi informasi apa saja yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, sebelum saya tutup, saya perlu menyampaikan bahwa kita juga perlu saling mengingatkan di tengah adanya pandemi corona saat ini, kita harus senantiasa mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa kita harus senantiasa pakai masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan dan menjaga social distancing, menjaga jarak secara sosial. Nah, demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih dokter atas kesempatannya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Wati pamit undur diri.